semuanya, perkenalkan nama saya Ezra Nehemia dari Universitas Katolik Atmajaya, Prodi Teknik Industri Angkatan 2020. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas sains saya, Fisika 1, minggu kelima, dengan materi Hukum Gerak Newton. Sebenarnya apa sih hukum gerak Newton itu? Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Sesuai dengan namanya, hukum Newton ini dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad dan dapat dirangkum sebagai berikut. Hukum pertama adalah setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti, jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, tidak mengalami percepatan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial. Hukum pertama ini juga biasa kita kenal dengan sigma F sama dengan 0. Hukum kedua adalah sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F sedangkan berbanding terbalik terhadap M. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu. Hukum kedua ini biasa kita kenal dengan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, hukum ketiga adalah gaya aksi dan reaksi dari 2 benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F kepada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi. Dengan F disebut sebagai aksi dan min F adalah reaksinya. Seperti ini. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, itu tadi adalah sedikit pendahuluan dari hukum gerak Newton. Sekarang kita langsung masuk ke dalam kasus dinamis dari hukum gerak Newton ini. Seperti yang bisa dilihat juga di sebelah saya memiliki kasus di mana ada 2 buah benda yang saling bertabrakan. Di sini ada benda A yang memiliki berat sebesar 4,8 kg dengan kecepatan 6,2 meter per second menabrak benda B yang memiliki berat 7,2 kg dengan kecepatan sekitar 8 meter per second dengan kelipatan 3 pada nilai tempat satuan. Nah, di sini kita akan sama-sama mencari rumus yang paling efektif atau RE untuk V aksen. Apa sih sebenarnya V aksen ini? V aksen adalah keadaan di mana kedua buah benda ini setelah bertabrakan. Jadi, kita mencari kecepatan benda A dan benda B setelah mereka mengalami tabrakan. Nah, dari kasus dinamis ini, kita menemukan solusi menggunakan rumus momentum. Di sini kita memiliki PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. PA ditambah PB ini merupakan keadaan awal dari benda A dan benda B sebelum mereka bertabrakan. Sedangkan PA aksen dan PB aksen merupakan keadaan sesudah benda A dan benda B mengalami tabrakan. Nah, PA sendiri kalau kita urai adalah massa dari benda A dikali dengan kecepatan benda A. Dan PB adalah massa benda B dikali dengan kecepatan benda B. Sama dengan PA aksen adalah M dari A atau massa dari benda A dikali kecepatan benda A setelah mengalami tabrakan ditambah dengan PB aksen yang merupakan massa dari benda B dan dikali kecepatan dari benda B setelah mengalami tabrakan. Nah, dari data-data yang sudah kita peroleh, kita kan sudah memiliki massa dari benda A, massa dari benda B, kecepatan A, dan kecepatan B yang merupakan kasus dinamis kita saat ini. Nah, kita dapat memperoleh 4,8 dikali 6,2 ditambah 7,2 dikali minus 8 tambah 3x. Nah, kenapa di sini tiba-tiba muncul simbol minus? Karena kalau kita lihat di soal, V dari benda B ini berarah ke kiri. Nah, pada kecepatan kita menggunakan vektor. Jadi, kalau misalkan kecepatannya arahnya ke kiri, berarti otomatis di depannya akan ada minus.
Nah, sama dengan V aksen dikali 4,8 tambah 7,2. Nah, kenapa di sini V aksennya langsung ditulis V aksen? Karena kalau VA aksen sama VB aksen itu adalah mereka sudah bersatu, keadaan di mana mereka sudah tabrakan. Jadi kecepatannya bersatu. Jadi VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Nah, dari persamaan tersebut bisa kita kerjakan menjadi 29,76 dikurang 57,6 dikurang 21,6x sama dengan V aksen dikali 12. Nah, terus bisa kita kerjain lagi menjadi min 27,84 dikurang 21,6x dibagi 12 sama dengan V aksen. Nah, dari sini kita dapat memperoleh V aksennya. V aksennya sama dengan minus 2,32 dikurang 1,8x meter per second. Nah, sekarang kita akan memasukkan persamaan yang sudah kita dapat ini ke dalam notasi pagar metris, ke dalam perhitungan manual tanpa kalkulator. Nah, kalau kita masukkan ke dalam pagar metris, kita mesti memisahkan nilai tempat dari setiap digit yang ada. Di sini kita masukkan, kita mulai dari nilai satuan. Berarti kita lihat ada min 2 dan min 1x. Di situ kita masukkan ke dalam ruang pertama yaitu min 2 min x, pagar sebagai pemisah nilai tempatnya ada min 3 min 8x, pagar lagi min 2. Nah, saya ulang, berarti di sini kita sudah mendapat rumus efektif dari V aksen yaitu min 2 min x, pagar min 3 min 8x, pagar min 2. Nah, sekarang dari rumus efektif V aksen yang sudah kita terima, yang sudah kita peroleh, sekarang kita akan masukkan rumus tersebut ke dalam tabel hasil. Nah, di sini tabel hasilnya kita akan menggunakan perhitungan manual dengan notasi pagar metris dari rumus efektif yang sudah kita peroleh. Di sini bisa dilihat kita mulai dari nomor pertama yaitu saat kecepatan benda B itu adalah min 2 meter per second. Saat kecepatan benda B ini min 2 meter per second, X-nya kita peroleh sebesar minus 2. Nah, kita masukin X sama dengan min 2 ini ke dalam rumus efektif yang sudah kita peroleh tadi. Berarti dapat ditulis sebagai berikut. V aksen sama dengan min 2 tambah 2, pagar min 3 tambah 16, pagar min 2. Nah, dari sini kita peroleh, bisa kita kerjakan dulu, V aksen sama dengan 0, pagar 13, pagar min 2. Nah, kita lihat di sini ya, aturan dari notasi pagar metris adalah setiap ruang atau setiap kamar harus terdiri dari satu digit angka saja. Dan aturan lainnya adalah dari awal sampai akhir kita mesti konsisten. Kalau mau digitnya positif harus positif semua, sedangkan kalau mau negatif harus negatif semua. Nah, di sini kita lihat V aksen sama dengan 0, pagar 13, pagar min 2. Masih belum memenuhi aturan. Jadi karena belum memenuhi aturan, kita belum bisa langsung melepas notasi pagar metrisnya. Karena masih ada 2 digit yaitu 13 dan masih ada perbedaan simbol positif dan negatif. Jadi gimana caranya kita membongkar yang ada tadi? Jadi 13-nya pertama kita mesti karena sudah berlebih kita harus kasih ke depannya, ke ruang yang 0 tadi. Nah, karena kita pindah, kita juga mesti perhatikan, kita nggak boleh tulis langsung 10 di depannya. Karena 0 ini ada di tempat satuan, sedangkan 13 ini ada di tempat sepersepuluhan. Nilai satuan dan sepersepuluhan lebih besar nilai satuan. Jadi yang kita mesti pindahkan bukan 10, tapi berubah menjadi 1. 1,3 pagar min 2. Nah, kita baru sampai situ. Kita lihat masih ada min 2. Jadi kita belum bisa melepas notasi pagarnya. Nah, min 2 ini mesti kita ubah juga. Gimana cara menghilangkan min 2-nya? Kita mesti ambil dari 3 yang di depannya min 2. Tapi kita lihat di sini min 2 ini menempati nilai seperseratusan, sedangkan 3 ada di nilai sepersepuluhan. Jadi saat kita pindahkan, kalau kita pindahkan ke belakang itu tidak boleh kita hanya menuliskan 1, tapi kita harus menuliskan 10. Jadi 1,2, kenapa 2? Karena tadi 3-nya sudah dikurangi 1 untuk dipindahkan ke belakang. 1,2 pagar 10 min 2. Itu untuk menghilangkan
negatifnya. Jadi kita peroleh nilai V aksennya sama dengan 1,28. Jadi perlu diingat kalau digitnya kita pindahkan ke depan itu jadi satuan saja, angkanya 1. Tapi kalau kita pindahkan ke belakangnya itu menjadi 10. Nah, berikutnya kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua ini adalah saat dimana VB sama dengan min 5 meter per second. Min 5 meter per second ini kita peroleh X-nya sama dengan min 1. Kita masukkan min 1 ini ke dalam rumus efektif dari V aksen. Kita masukkan X sama dengan min 1, kita peroleh sebagai berikut. V aksen sama dengan min 2 plus 1, pagar min 3 plus 8 pagar min 2. Kita kerjakan menjadi V aksen sama dengan min 1,5 pagar min 2. Saya ulangi, V aksen sama dengan min 1, pagar 5 pagar min 2. Di sini kita lihat, memang sudah satu digit per kamarnya atau per ruangnya, tapi kita masih belum konsisten, masih ada lambang yang positif, sedangkan dominannya adalah negatif. Jadi kita harus ubah angka-angka di dalam notasi pagar metris ini menjadi negatif semua. Nah, kita ambil dari mana? Kita ambil dari depannya. Dari min 1 ini kita ambil ke belakang. Nah, karena kita pindahin ke belakang, jadi digitnya berubah menjadi 10. Dan karena minus berarti min 10. Jadi min 1 kita kurangi 1 jadi 0, pagar min 10 tambah 5 pagar min 2, supaya hasilnya jadi negatif semua. Maka dari itu hasilnya kita peroleh V aksen sama dengan min 0,52. Selanjutnya di poin ketiga kita punya VB-nya sama dengan min 8 meter per second. X-nya sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, nah di sini agak sedikit lebih mudah karena kita langsung masukin dan kita peroleh V aksen sama dengan min 2, pagar min 3 pagar min 2. Kita lihat sudah memenuhi aturan notasi pagar metris. Jadi bisa langsung kita tarik, bisa kita lepas notasi pagarnya menjadi min 2,32 meter per second. Selanjutnya di poin keempat kita punya keadaan di mana VB-nya sama dengan min 11 meter per second dan X-nya sama dengan 1. Di sini kita langsung masukkan ke dalam rumus efektif, X sama dengan 1. Kita peroleh V aksen sama dengan min 2, min 1, pagar min 3 di minus 8 pagar min 2. Nah, di sini kita kerjakan menjadi V aksen sama dengan min 3, pagar min 11 pagar min 2. Kita lihat semuanya sudah negatif, tapi masih ada yang 2 digit dalam satu kamar, yaitu min 11. Jadi kita mesti pindahkan ke depan karena sudah berlebih. Jadi kita pindahkan, karena pindah ke depan, jadinya hanya 1 digit. Min 3, min 4, pagar min 1, pagar min 2. Jadinya hasilnya V aksen sama dengan min 4,12. Itu untuk nomor 4. Nah, yang terakhir adalah nomor kelima, di mana keadaan VB itu kecepatannya sama dengan min 14 meter per second dan X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita masukkan lagi X-nya sama dengan 2 ke dalam rumus efektif dari V aksen. Kita masukkan, kita peroleh min 2, pagar min 3, min 16, pagar min 2. Nah, kita kerjakan jadi V aksen sama dengan min 4, pagar min 19, pagar min 2. Nah, kita lihat semuanya sudah negatif, tapi lagi-lagi masih ada yang 2 digit dalam satu kamar. Jadi kita mesti pindahkan ke depan. Jadi min 4, min 1, pagar min 9, pagar min 2. Nah, hasil akhirnya kita peroleh V aksen sama dengan min 5,92. Itu adalah tabel hasil untuk perhitungan manual atau perhitungan menggunakan notasi pagar metris yang sudah saya kerjakan. Nah, tapi di sini kita juga akan membandingkan perhitungan manual tersebut dengan perhitungan menggunakan formula Excel. Nah, apa rumus yang harus kita masukkan di dalam formula Excel ini sebagai pembanding? Nah, rumus yang kita masukkan di dalam formula Excel ini adalah rumus awal dari momentum tersebut yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sebelum kita memakai notasi pagar metris, rumus itulah yang kita masukkan sebagai pembanding perhitungan Excel.
Yaitu apa? Yang tadi, rumus momentumnya PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen, yaitu MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA tambah MB dikali V aksen. Nah, data-datanya kita masuki, yaitu 4,8 dikali 6,2 ditambah 7,2 dikali VB. VB ini adalah kasus dinamisnya, yang tadi ada 5 poin, ada min 2, min 5, min 8, min 11, dan min 14 yang nanti akan kita masukkan, dibagi 12, yaitu adalah V aksennya, meter per second. Nah, kita masukkan ke dalam tabel pembanding. Kita menggunakan formula Excel di sini. Nah, saya sudah mengerjakannya dan ternyata hasilnya sama persis. Hasilnya sama persis, kita memperoleh 1,28, min 0,52, min 2,32, min 4,12, dan min 5,92. Nah, sebagai catatan, ternyata di sini juga V aksennya kita peroleh nggak semuanya negatif, tapi ada satu yang positif, yaitu yang saat VB-nya min 2. Nah, ini tandanya apa? Bukan salah, tapi berarti kita tahu karena dia positif, berarti kecepatannya ini bergerak ke arah kanan. Ya, jadi kecepatan akhir dari benda A dan benda B ini berarti bergerak ke arah kanan, makanya dia nilainya positif. Sedangkan dari poin nomor 2 sampai nomor 5 itu hasilnya minus depannya. Berarti itu kecepatan akhirnya setelah mereka tabrakan itu arahnya ke sebelah kiri. Itu. Dan saya juga menghitung persentasi perbedaan perhitungan menggunakan notasi pagar metris dan perhitungan menggunakan formula Excel. Nah, karena hasilnya sama persis, jadi saya memperoleh hasil presentasi perbedaan perhitungannya adalah 0%. Karena ternyata tidak ada perbedaan sedikit pun, hasilnya sama persis. Nah, demikian presentasi tugas sains dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah saya presentasikan, itu semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya Ezra Nehemia, pamit undur diri. Terima kasih.